Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe dong. Ini saya ngingetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sedang hari Jumat rahimakumullah, yang paling utama marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan berupaya sekuat tenaga untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wasiat takwa yang diucapkan oleh khatib pada kesempatan ini adalah termasuk rukun. Apabila khatib tidak mengucapkan wasiat ini atau wasiat takwa ini, maka khutbahnya tidak sah. Hadirin kaum muslimin sedang hari Jumat rahimakumullah, ketakutan membuat kita masuk di antara orang-orang yang berbahagia dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Arti takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang membawa maksiat kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Naba ayat 31 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna lil muttaqina mafaza. Artinya sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak tampak mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera serta tidak bisa dinalar secara akal manusia. Hal ini disebut dengan istilah gaib. Orang yang bertakwa juga dicirikan dengan konsistensinya dalam memperjalankan atau menjalankan salat sebagai ibadah, di mana salat adalah sebagai ibadah vertikal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, yakni percaya pada hal yang gaib dan menjalankan atau mendirikan salat, menjadi dua hal relevan dengan keberadaan kita saat ini berada di bulan Rajab. Di bulan inilah sebuah peristiwa gaib yang tak masuk akal dan hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman itu terjadi, yakni peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menjadi peristiwa gaib yang harus diterima oleh keimanan terlebih dahulu sebelum akal kita. Pengertian Isra ini sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak lebih kurang 1.500 km. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yakni tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran. Dua perjalanan ini ditempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dalam satu malam. Peristiwa agung inilah telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam perjalanan spiritual ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan oleh-oleh yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut pada bulan Rajab, yakni perintah salat 5 waktu. Hadirin
kaum muslimin sedang hari Jumat rahimakumullah, mengapa kita butuh dengan keberadaan sholat? Karena sholat menjadi satu media penting untuk mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat kita telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia, yakni untuk beribadah. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pelaksanaan salat sendiri penting untuk diingat oleh kita semua untuk senantiasa mengedepankan kualitas salat, bukan hanya kuantitas saja. Kewajiban salat yang difokuskan kepada kuantitas atau jumlah saja akan menjadikan diri terbebani dalam menjalankannya. Jika kewajiban salat kita kerjakan dengan mengedepankan kualitas, maka salat yang dilakukan akan benar-benar bisa dinikmati dan akan berdampak pada perilaku serta kualitas kehidupan kita. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusalluna. Artinya, akan datang suatu masa menimpa manusia banyak yang melakukan sholat, padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah ini dengan sempurna, mulai dari aspek fikihnya sampai dengan aspek hakikat dari sholat itu sendiri. Dari sisi fikih kita harus mengetahui syarat dan rukun sholat dan beberapa hal lain terkait seperti cara berwudu, waktu sholat, sejenisnya itu juga diantaranya adalah karena memang sholat telah didefinisikan di mana dengan keimanan kita harus kerjakan dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dan tingkah laku kita di dalam sholat. Dan sholat adalah salah satu kejujuran buat orang-orang yang menegakkannya. Karena sholat, kalau kita lakukan sholat asar misalnya, kalau kita lakukan 4 rakaat, ya wajib kita lakukan 4 rakaat. Itu adalah membuat kita untuk berlaku jujur. Dan terminologi sholat ini sendiri Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam kitab, juga dijelaskan aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatihatun bitakbiri muhtatimatun bitaslimi bisyaraitu makhsusatin. Ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Sementara dari sisi hakikat, salat memiliki dimensi ibadah rohani yang di dalamnya berisi doa-doa, mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka,
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain berbuah ketenangan jiwa, salat juga akan membuahkan ketentraman bagi orang lain. Kenapa? Karena orang yang melakukan salat dengan benar akan membuahkan komitmen untuk tidak berbuat hal yang keji dan munkar. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah wahai Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang hari Jumat rahimakumullah. Mari di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan, untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan salat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil nyata yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat sekitar kita. Upaya ini dilakukan dengan menjaga kuantitas dan kualitas salat yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan-harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidina ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imami tayyibati wal haram sayyidina wa mawlana Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ala alihi wa ashabihi syurafa. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Fani Karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was-suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله